Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya terangkan dalam mata kuliah Statistika Pendidikan mengenai statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Di dalam materi ini nanti akan saya terangkan tentang apakah statistika yang harus kita pilih berdasarkan penelitian yang kita kaji atau kita teliti. Jadi pada ini pembahasan yang sangat penting karena nanti dalam analisa data seorang peneliti perlu menentukan jenis analisa statistika apa yang harus dipilih, apakah parametrik atau non-parametrik, dan ini nggak boleh keliru karena kesalahan di dalam pemilihan statistika ini nanti akan berakibat pada hasil yang tidak bisa relevan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama tentang pengantarnya dulu, bahwasannya perbedaan menggunakan jenis statistika apakah parametrik atau non-parametrik ini berdasarkan ukuran datanya. Jadi apakah ukuran datanya itu seperti apa, itu nanti membedakan jenis statistika yang dipakai. Di sini dikatakan bahwasanya penggunaan statistika parametrik itu untuk data nominal atau ordinal. Jadi kalau datanya itu variabel datanya itu nanti nominal atau ordinal, maka ini kebalik ini ya. Maaf, ini kebalik. Jadi statistika parametrik itu digunakan untuk yang data rasio dan interval, sedangkan non-parametrik itu untuk data yang ordinal. Saya nggak bisa ngedit di sini, tapi yang jelas ini salah ya. Ini salah di sini. Di bagian ini salah. Yang pada intinya ini kebalik. Kalau statistika parametrik itu untuk yang interval dan rasio. Ini untuk interval dan rasio ya. Ini interval rasio. Dan kalau untuk yang non parametrik ya, non parametrik itu untuk yang nominal dan ordinal. Kebalik. Jadi pada intinya kalau penelitian menggunakan datanya itu rasio interval maka pakai parametrik, kalau nominal ordinal pada umumnya itu pakainya non parametrik. Walaupun nanti akan ada satu waktu kalau datanya interval dan rasio itu nanti bisa diolah menjadi data yang ordinal sehingga bisa pakai non parametrik. Oke, itu tentang pengantarnya. Lalu yang selanjutnya tentang parametrik itu bagaimana cara memilihnya, kita bisa tahu mana parametrik mana non parametrik. Yang pertama dalam memilih jenis statistika yang akan dipakai maka perlu diperhatikan pertama ukuran datanya tadi ya. Kalau ukurannya datanya apa, jenis yang dipakai apa. Yang selanjutnya adalah jika ukuran datanya interval atau rasio atau metrik, maka asumsi parametrik harus terpenuhi atau tidak. Jadi urutannya, kalau setelah kita tahu datanya itu metrik misalnya, jadi datanya itu metrik artinya datanya itu interval atau rasio, maka di situ pilihannya adalah kalau tidak maka dia akan menggunakan statistika parametrik. Tetapi dalam statistika parametrik ada yang namanya asumsi parametrik atau kita katakan sebagai asumsi di dalam statistika parametrik. Asumsinya apa? Asumsinya itu nanti ada banyak. Jadi itu nanti terpenuhi atau tidak itu kita nggak tahu. Maka dari itu jika terpenuhi maka gunakanlah statistika parametrik. Jadi kalau misalnya asumsi parametriknya udah terpenuhi, artinya yang pertama ya, datanya interval atau rasio. Lalu setelah itu asumsi parametriknya terpenuhi, maka gunakanlah statistika parametrik. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka lakukanlah konversi data menjadi data ordinal. Jadi data yang rasio atau interval tadi itu nanti bisa dikonversi menjadi data ordinal sehingga nanti dapat dilakukan uji statistika yang non parametrik. Adapun kalau misalnya suatu penelitian itu dia langsung menggunakan data yang ordinal atau nominal, maka langsung gunakan saja statistika non parametrik. Mudahnya saya katakan gini. Kalau datanya itu ordinal atau nominal, mau nggak mau harus pakai non-parametrik. Tapi kalau datanya itu interval atau rasio, yang pertama harus dicoba adalah statistika parametrik. Adapun kalau ternyata tidak memenuhi asumsi statistika parametrik, maka bisa dikonversi menjadi ordinal sehingga yang dipakai adalah statistika non-parametrik. Gitu ya, itu adalah urutan bagaimana seseorang memilih statistika parametrik atau non parametrik. Akan lebih mudah kalau kita pakai contoh. Jadi akan saya contohkan dalam sebuah penelitian, misalnya
Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya ada sebuah kasus penelitian. Seorang peneliti ingin mengkaji apakah ada perbedaan rankingnya mengenai ranking siswa yang didasarkan atas jenis kelaminnya. Ini berarti nanti masuknya ke penelitian komparasi. Jadi dia ingin membandingkan antara ranking siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Di sini kan dulu, jadi untuk paham contoh ini harus paham dulu ukuran data ya, harus benar-benar mata kuliah yang pertama dulu, pertemuan pertama dulu harus paham dulu tentang apa itu ukuran data. Kita tahu bahwasanya ranking siswa itu adalah ukuran data ordinal. Sedangkan jenis kelamin ini adalah kategorik yang kita kenal sebagai variabel nominal ukurannya. Kalau ada penelitian semacam ini, karena ukuran datanya itu nominal dan ordinal di dalam variabelnya, maka mau nggak mau, si peneliti itu tidak harus memakai statistika non-parametrik. Kenapa? Karena datanya non-metrik. Jadi nominal dan ordinal itu adalah data yang non-metrik. Kita sudah membahasnya dulu. Jadi data non-metrik itu adalah data yang nggak bisa dihitung, nggak bisa dioperasikan, yang terdiri dari nominal dan juga ordinal. Tapi akan ada satu waktu kasus yang lain, misalnya tadi, seseorang peneliti ingin mengkaji mengenai motivasi belajar berhubungan dengan prestasi belajarnya. Di mana di dalam datanya tersebut, motivasi belajar itu datanya adalah interval. Dan prestasinya misalnya rasio, di mana kedua-duanya ini merupakan data yang metrik. Dan kita tahu bahwasanya data metrik itu terdiri dari data interval dan juga data rasio. Artinya kalau datanya itu data metrik, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian parametrik atau uji parametrik. Tetapi di dalam uji parametrik ada yang namanya asumsi parametrik. Dan asumsi parametrik ini harus terpenuhi di dalam uji yang dipakai. Kalau tadi dikatakan, kalau asumsi parametrik nggak terpenuhi, maka kalau masih ingin melanjutkannya, jadi misalnya asumsi parametrik itu nanti ada banyak. Ada asumsi itu nanti akan ada yang namanya normalitas. Lalu misalnya kalau di dalam korelasi itu ada namanya linearitas. Dan lain sebagainya. Nanti akan ada banyak nanti asumsinya yang harus dipenuhi kalau penelitiannya mau bagus dan mau terpercaya. Tapi yang paling umum itu ada linearitas sama ada normalitas. Nanti ada satu lagi homogenitas kalau penelitiannya itu nanti komparasi. Walaupun dalam asosiasi pun nanti homogenitas itu disyaratkan dalam kasus tertentu. Yang jelas asumsi parametrik itu salah tiganya ya di sini. Ada 3 hal yang terpenting, normalitas, linearitas sama homogenitas. Misalnya ternyata kemarin ketika melakukan uji normalitas dari datanya, itu ternyata nggak normal. Artinya ada salah satu data yang asumsinya itu tidak terpenuhi. Maka karena ada data yang asumsinya parametriknya nggak terpenuhi, maka nggak bisa dilakukan uji parametrik. Karena asumsi parametrik harus terpenuhi kalau mau masuk ke uji parametrik. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dilakukan konversi. Dari tadi yang variabelnya interval rasio menjadi data yang ordinal, sehingga nanti bisa dilakukan uji non parametrik. Karena apa? Karena uji non parametrik itu tidak mengharuskan adanya asumsi parametrik. Jadi walaupun datanya nggak normal, walaupun nggak linear, walaupun nggak homogen, itu masih bisa dikaji dengan menggunakan uji non parametrik. Tetapi uji non-parametrik ini pun nanti juga ada macamnya sendiri-sendiri. Nah sekarang kita akan masuk ke yang saya bahas dulu. Tentang asumsi parametrik. Asumsi parametrik itu ada apa aja? Oke, dalam buku yang saya pakai, Penerapan Statistika dalam Penelitian Pendidikan, karya tadi ya Dr. Indrajaya MPD ya, pada halaman berapa ini? Ya, pada halaman 211 di sini disebutkan bahwasannya
Kalau seseorang ingin melakukan uji parametrik, itu ada yang namanya prasyarat atau persyaratan untuk melakukan statistika parametrik. Di mana parametrik itu di sini ada beberapa uji yang bisa dipakai dalam statistika parametrik. Kalau komparasi itu ada yang namanya uji t-test, ada ANOVA. ANOVA itu nama Indonesia dari ANOVA. ANOVA, analysis of varian, jadi analisa varian, ada yang 1 jalur, ada yang 2 jalur, ada korelasi. Nah, korelasi itu nanti yang akan kita praktekkan pertama, yaitu korelasi yang disebut produk momen, ada korelasi ganda, ada korelasi parsial. Ada pula nanti kaitannya dengan regresi juga ya. Jadi pada intinya kalau orang ingin melakukan uji parametrik ini, maka harus ada yang terpenuhi dulu yang disebut dengan asumsi atau persyaratan parametrik. Yang pertama yaitu keacakan data, yaitu sampel dipilih secara acak dari populasi. Jadi ini teori sampling yang sebetulnya cukup ribet di sini, namun tidak saya bahas di sini dalam perkuliahan ini. Yang pada intinya ketika seorang mengambil sampel itu harus mengenal populasinya itu dia itu ada stratanya atau tidak, bagaimana agar sampel yang diambil itu random atau acak dan lain sebagainya. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua adalah normalitas yang kemarin kita sudah lakukan, Anda sudah lakukan untuk data Anda, melakukan uji lalu menyimpulkan data Anda itu normal atau tidak. Nah, kalau normalitasnya nggak terpenuhi, maka otomatis nggak bisa parametrik, karena ini salah satu syaratnya. Yang selanjutnya adalah homogenitas, yaitu data yang dibandingkan sejenis atau bersifat homogen. Karena ini dikatakan sebagai dibandingkan, maka sebetulnya uji homogenitas ini dipakai ketika seseorang ingin melakukan komparasi. Kalau korelasi itu belum tentu pakai homogenitas, tergantung datanya. Lalu yang selanjutnya ada uji linearitas, yaitu data yang dihubungkan. Nah, ini dihubungkan ya, berarti ini syarat ketika seseorang ingin melakukan uji korelasi atau asosiasi, harus melakukan uji linearitas dan harus terpenuhi. Harus dikatakan bahwasannya linier. Nanti hasilnya itu linier. Kalau linier maka nanti bisa dilakukan. Lalu berpasangan di sini artinya yaitu data yang dihubungkan itu memiliki pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Jadi kalau kita berbicara tentang korelasi, maka harus dipastikan bahwasanya datanya itu dari subjek yang sama, bukan dari orang lain. Sebagaimana contoh misalnya tadi, mengkaji tentang motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu harus diambil dari orang yang sama. Nggak boleh motivasi diambil dari kelas A, tapi ternyata prestasinya diambil dari kelas B. Kalau motivasinya diambil dari 15 orang misalnya dari suatu sekolah, maka prestasinya juga harus diambil dari 15 orang tersebut yang sama, nggak boleh berbeda. Itu yang namanya asumsi parametrik dan harus terpenuhi semua. Nggak boleh nggak ada yang terpenuhi. Baru nanti kalau misalnya ada yang tidak terpenuhi, ya, kalau ternyata asumsinya itu tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Ya, maka kalau tidak ya, jika tidak ya, saya tulis jika tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah dilakukan yang namanya konversi menjadi ordinal. Jadi nanti datanya itu kalau tadi setelah dipaksakan menuju parametrik karena datanya interval dan rasio kok nggak bisa, karena ternyata asumsi parametriknya nggak terpenuhi, maka dilakukanlah uji non parametrik. Seperti itu tentang statistika, bagaimana cara memilih uji parametrik dan non parametrik berdasarkan contoh dan juga berdasarkan kasus penelitiannya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke yang agak teknis, yang ini akan mengantarkan kepada perkuliahan kita selanjutnya setelah ini tentang analisa data. Yang pertama tentang analisa korelasi. Jadi kalau kita berbicara tentang sudah paham tentang apa itu parametrik, apa itu non parametrik, maka kita harus tahu yang namanya melakukan analisa data. Yang pertama adalah analisa data korelasi, itu nanti akan ada dua. Ada yang parametrik dan ada yang non parametrik. Sedangkan kemarin yang saya kasihkan sebagai tugas itu Anda kan saya minta ke dalam variabel permasalahan dan juga korelasinya saya syaratkan datanya itu interval atau rasio atau metrik. Maka yang harus diuji coba pertama kali adalah statistika yang parametrik, bukan yang non parametrik. Di mana statistika parametrik untuk korelasi itu disebut sebagai statistika atau uji produk momen. Jadi uji produk momen itu adalah nama dari uji korelasi parametrik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin saja data yang interval dan rasio tadi setelah dilakukan uji prasyarat, misalnya normalitas atau linearitas, ternyata nggak normal. Maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah yang namanya konversi.
konversi menjadi data yang ordinal, sehingga setelah dilakukan konversi baru nanti bisa dilakukan uji non parametrik ya. Karena apa? Karena ada asumsi parametrik yang tidak terpenuhi ya. Itu kalau nanti menggunakan uji non parametrik maka dilakukan uji yang disebut sebagai Spearman rank atau rank Spearman. Nanti kalau produk moment, nah produk moment ini nama lainnya itu adalah Pearson atau produk moment. Oke, itu mengenai analisa korelasi. Analisa korelasi parametrik dan non parametrik yang akan saya praktekkan pertama nanti dalam analisa data. Setelah ini nanti, setelah perkuliahan ini. Oke, yang selanjutnya tentang analisa komparasi. Kalau komparasi bagaimana? Oh ya, komparasi di situ ada dua ya. Ada komparasi. Jadi kalau kita berbicara komparasi itu ada dua macam. Jadi ada analisa komparasi yang independen, sama ada analisa komparasi yang dependen. Maaf. Analisa komparasi independen itu apa? Dependen itu apa? Ini gambarannya gini. Kalau dependen itu dia berasal dari sampel yang sama. Dan biasanya itu uji ini dilakukan untuk komparasi membandingkan sebelum dan sesudah. Misalnya dari kelas A misalnya, dari suatu kelas, dari sampel berjumlah dari 15 orang misalnya. 15 orang sebelum dan sesudah. Yang kita kenal dalam statistika itu ada yang namanya pretest post-test ya. Pretest sama post-test. Post-test. Intinya itulah. Ini tulisannya agak sulit di sini. Intinya ada dependen itu misalnya mengkaji 15 orang sebelum ada treatment sama setelah ada treatment dari orang yang sama. Itu namanya komparasi dependen. Yang nama lainnya adalah paired nanti ya, atau berpasangan. Paired atau berpasangan. Sedangkan yang akan dipraktekkan dalam perkuliahan ini nanti setelah kita praktek di analisa yang korelasi, itu adalah uji yang komparasi independen, di mana itu mencoba untuk membandingkan dua buah kelompok, misalnya kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan, mengenai prestasinya misalnya, pengen dibandingkan. Nah itu namanya komparasi yang independen, karena apa? Berasal dari dua kelompok yang berbeda. Dua kelompok atau lebih sebetulnya. Walaupun untuk komparasi yang akan kita praktikkan di sini itu adalah komparasi yang dia itu dua kelompok saja ya. Dua kelompok yang kita kenal nanti disebutnya ujinya itu kalau parametrik namanya adalah t-test, kalau non parametrik itu namanya Mann-Whitney. Dan sebagaimana kita yang tadi juga, kalau nanti ternyata kan ke parametrik, untuk yang parametrik t-test ini kan nanti mencoba mengkaji data yang interval atau rasio juga, dan ternyata setelah dilakukan t-test pengen melakukan t-test intinya, dan ternyata asumsi parametriknya nggak terpenuhi, misalnya nggak linear atau nggak homogen misalnya, kan ada yang nggak terpenuhi. Karena ada yang nggak terpenuhi maka mau nggak mau harus pergi ke non parametrik, dan non parametrik itu nanti harus dilakukan konversi dulu juga. Dan konversi itu nanti setelah dikonversi menjadi data ordinal, maka bisa dilakukan uji yang disebut dengan uji Mann-Whitney-U. Kalau pakai statistika non parametrik. Kalau pakai yang parametrik itu pakainya t-test namanya. Uji t-test. Uji t-test atau uji parametrik untuk komparasi. Jadi di sini terlihat sekali bahwasanya penting sekali untuk memahami apa yang harus dilakukan, harus dipilih apakah parametrik atau non parametrik. Kalau saya boleh gambarkan di dalam sebuah contoh ya, misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian korelasi atau penelitian hubungan, penelitian asosiasi. Dalam penelitian ini mencoba ingin menghubungkan antara variabel 1 dengan variabel 2. Di mana datanya misalnya ini datanya interval, yang ini misalnya datanya juga interval misalnya. Jadi dua-duanya adalah data yang metrik, otomatis karena dua-duanya metrik itu nanti bisa dilakukan statistika parametrik. Tetapi karena karena ini yang dilakukan adalah korelasi, maka parametrik yang bisa dipilih itu adalah uji Pearson atau produk moment. Tapi
tadi kan ini kan hanya ibaratnya ini adalah yang diinginkan nanti seperti ini kan, datanya kan interval lalu pengen uji parametrik. Tapi mungkin saja ternyata setelah dilakukan uji asumsinya, yaitu asumsi parametriknya, misalnya ternyata nggak linier atau tidak normal misalnya. Karena ada asumsi parametrik yang tidak terpenuhi, maka yang dilakukan harus dilakukan konversi menjadi ordinal, sehingga setelah dikonversi menjadi data yang ordinal, maka baru bisa dilakukan statistika yang non parametrik, di mana statistika non parametriknya itu dikenal dengan uji Spearman rank, di mana Spearman rank itu tidak mensyaratkan adanya normalitas, terus linearitas, itu nggak ada. Semua syarat ini tidak ada di dalam Spearman rank. Artinya asumsi-asumsi yang ada di asumsi parametrik, yaitu homogenitas, linearitas, normalitas, itu tidak berlaku di dalam Spearman rank. Jadi ibaratnya kalau tidak terpenuhi pun nggak apa-apa, karena masih Spearman rank tidak membutuhkan itu. Nah, mudahnya gitu. Jadi memang penting sekali untuk melakukan uji prasyarat, yaitu tadi ya, yang paling utama normalitas, linearitas, homogenitas. Normalitas sudah dilakukan, nah besok akan langsung kita praktikkan langsung bersamaan dengan uji uji asosiasinya atau uji korelasinya. Nanti kita barengkan dengan mempraktekkan uji linearitasnya. Kalau ternyata datanya normal dan linear, ya, otomatis nanti kita bisa katakan seluruh asumsi dari parametrik sudah terpenuhi misalnya, maka bisa dilakukan uji Pearson atau produk moment. Kalau nggak bisa, maka dilakukan uji rank Spearman. Jadi penting sekali memang untuk melakukan uji prasyarat, sehingga nanti kita bisa tahu ini mau parametrik atau non parametrik gitu. Walaupun awalnya tujuannya adalah untuk parametrik karena datanya interval. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah apakah asumsi parametriknya terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya mau nggak mau harus pergi ke non parametrik. Walaupun datanya interval, tapi intervalnya ini nanti semuanya dikonversi menjadi data yang ordinal. Karena uji non parametrik itu hanya untuk yang ordinal dan nominal. Saya kira itu, saya harapkan dalam materi yang ini nanti mahasiswa mampu paham dalam melakukan penelitian uji apa yang pengen dipilih. Kalau asosiasi apakah parametrik atau non parametrik, apakah produk moment ataukah rank Spearman, kalau komparasi apakah apakah t-test ataupun Mann-Whitney-U. Ini gambaran tentang jenis penelitian, jenis uji apa yang harus dipilih kalau seseorang ingin melakukan penelitian korelasi. Jadi penelitian atau uji korelasi. Yang pertama tadi jika variabelnya itu adalah variabel yang nominal dan nominal, maka nanti akan dilakukan uji koefisien kontingensi. Kalau salah satunya ordinal ada yang namanya Kruskal. Kalau dua-duanya ordinal nanti ada yang namanya Spearman rank. Kalau salah satunya itu nominal, yang lain interval, ada yang namanya ANOVA. Lalu kalau salah satunya ordinal, yang lain interval atau rasio, ada yang namanya Kandel-Tau. Kalau dua-duanya interval atau rasio, maka bisa dilakukan uji produk moment. Di mana kita nanti fokusnya ke sini, ke yang produk moment kalau datanya interval atau rasio. Dan ternyata kalau misalnya asumsi parametriknya nggak terpenuhi, maka mau nggak mau harus dibuat ordinal semua, sehingga yang dipakai adalah uji rank Spearman. Jadi gambaran untuk korelasi nanti seperti itu. Bagaimana cara memilih jenis ujinya gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dikomparasi? Kalau di dalam uji komparasi atau perbandingan, nanti di sini dikatakan kalau datanya itu interval atau rasio, itu nanti kita bisa memilih uji yang dikenal dengan uji t-test 2 sampel, karena memang kelompoknya ada 2. Tapi nanti kalau kelompoknya lebih dari 2, nanti bisa dipakai yang lain. Bisa dipakai yang lain, artinya bisa pakai one way ANOVA atau two way ANOVA atau yang lain sebagainya. Kalau datanya nominal atau ordinal, karena nanti mungkin saja ya ternyata ini kan misalnya mau pakai t-test 2 sampel, t-test 2 kelompok gitu ya, tapi ternyata
di dalam uji komparasi independen ternyata asumsi normalitasnya nggak terpenuhi, datanya nggak normal misalnya, atau nggak homogen, datanya nggak homogen, maka yang dilakukan nanti bisa menggunakan median test Mann-Whitney atau uji Mann-Whitney namanya. Jadi itu pilihan yang bisa dipakai kalau ujinya itu komparasi independen 2 kelompok ya. Kalau 3 kelompok atau lebih nanti masuk ke yang sini, masuk ke yang K-sampel. Oke, saya kira itu gambaran tentang pemahaman non-parametrik dan parametrik. Penting sekali memahami ukuran data, memahami jenis uji yang akan dipilih, dan nanti akan kita langsung praktikkan. Jadi ini hanya teori saja, nggak ada praktiknya sama sekali dalam materi yang kali ini. Tapi nanti materi yang saya terangkan dalam kesempatan ini akan digunakan semua di dalam praktiknya. Jadi di dalam praktiknya nanti saya tidak akan menjelaskan lagi kenapa yang dipilih ini, karena sudah dijelaskan teorinya di sini. Jadi nanti kita akan langsung praktik di SPSS. Jadi kalau ada kendala dan lain sebagainya, nanti kita bisa langsung tahu apa yang harus dipilih, apa yang harus dilakukan, karena kita sudah paham teorinya. Saya kira itu untuk materi apa yang harus dipilih di dalam uji statistika statistika parametrik atau non-parametrik, jenis apa yang dipilih kalau korelasi, jenis uji apa yang dipilih kalau komparasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.